Ini profesinya kalau di Jarkep itu sebagai apa nih? Sebagai gambunya. Gambo ya. Oh, gambo itu apanya namanya? Pawangnya. Kita masuk ke tentang orang-orang yang biasa di masyarakat sering kerasukan. Nah, ini apa penyebab dari kerasukan? Yang tadi dia kerasukan nih, udah kerasukan dia di misalnya di suatu tempat, di misalnya di mana ya, di pantai lah, dia main-main ke pantai kerasukan. Tiba dia pulang, ini jin ini tadi mau nggak ngikut ke rumah? Makanya berhati-hati, jangan kita sebagai manusia itu saling ibaratnya sombong. Sompor ya. Sompor itu sombong sama ya. Karena dia tidak suka melihat orang sompor ataupun sombong. Setiap orang yang sombong itu maka akan dijahili dengan dia itu segala jin ataupun setan dari manapun. Three, two, one. Welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys, bersama saya Imam Subakti di Pas Bareng Podcast. Wow guys, ini agak sedikit beda ini suasananya podcast kita kali ini guys. Karena memang bintang tamu kita kali ini kita nggak bisa bawa ke studio karena memang banyak peralatan yang perlu dibawa ke sana, jadi agak ribet. Jadi kita langsung ke rumah beliau. Ya langsung saya guys, ini dia Bang Muslim. Bang, apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi ini profesinya kalau di Jarkep itu sebagai apa nih? Sebagai gambunya. Gambo ya. Oh, gambo itu apanya namanya? Pawangnya. Sebagai pawang untuk memabukkan bisa, untuk menyadarkan bisa. Oh, itu gambo namanya. Ya, Oke. Ya. Mantap nih, guys. Ya, kali ini podcast kita memang sengaja agak ke mistis ya, Jarkep. Nah, ini yang biasa, yang agak-agak viral di masyarakat. Ya, memang selama ini masyarakat tuh kurang mungkin ada yang kurang memahami tentang Jarkep. Nah, ini kami nih ya tentang Jarkep ya. Ya, jadi ini sebelum kita masuk ke bidang ke Jarkepan, ini kita masuk ke tentang orang-orang yang biasa di masyarakat sering kerasukan. Nah, ini apa penyebab dari kerasukan? Setiap orang kerasukan itu karena apa? Disebabkan pikirannya kosong. Ketika pikiran kosong, bahkan segala jin hantu bego pun bahkan masuk ke dalam dirinya. Ketika kalau kita ingin nggak dimasukin, maka jangan sampai pikiran kita kosong. Cuman itu aja, yang penting jangan pikiran kosong. Nah, kalau kita kosong, maka bisa terjadi itu kemasukan. Oh, itu alasannya biar supaya nggak kerasukan, jangan sampai pikiran itu kosong. Memang ya namanya kehidupan ini kan kita banyak di masyarakat ya, di umum ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, macam-macam. Yang pasti ya temenung duduk sendirian ya itu. Jadi yang orang-orang yang sering kerasukan itu biasanya nih keseringan di tempat keramaian atau memang dia datang ke suatu misalnya dia jalan-jalan ke pantai atau apa gitu, mau nggak itu kira-kira kerasukan juga? Tidak juga, karena setiap orang kerasukan itu dia karena buntu pikirannya, ada masalah, dia pengen menung, maka itulah dia kemasukan. Berarti kemasukan itu nggak pandang bulu lah, mau di tempat ramai atau tempat sunyi, bebas lah, yang penting bebas, dia karena bisa aja. setiap manusia itu pikirannya kosong, maka segala setan itu akan dekat pada diri kita, merasuk dalam diri kita. Oh, itu merasuk. Jadi sistem jin ini merasuk ini, dia posisinya di mana di dalam tubuh ini? Dia di sebelah kanan kita ketika dia masuk. Oh, dari kanan masuk gitu? Iya. Oh, bukan dari bawah ke atas? Tidak. Dan bisa juga dari ubun-ubun kepala. Dari ubun-ubun kepala bisa. Dan dari tengkuk. Dia bermacam-macam cara. Dimana kita lengahnya, di situ dia bisa masuk. Oke. Jadi kalau ini nggak bisa juga ya, maksudnya orang-orang yang ya agamanya kuat gitu mau juga dimasuki. Bisa kalau jadi. Dia suntuk gitu. Kalau walaupun kita iman kita kuat, Iman. kalau ibaratnya kita pikiran kita kosong, bisa jadi. Bisa jadi ya. Sedangkan iman kita begitu kuatnya, baik itu orang mencatatnya, orang ulama aja yang alim betul total, bisa dirasuki setan. Apalagi ketika kita yang orangnya hati kotor,
pasti Oh, tepat iya, dapat betul juga, betul. Mantap nih guys. Nah ini kalian harus perlu yang paling kita harus jaga kan itu, jangan sampai kita ini pikiran kosong walaupun kita banyak masalah ya. Nah ini tentang makhluk halus ini. Kalau misalnya dia yang tadi dia kerasukan nih, udah kerasukan dia di misalnya di suatu tempat misalnya di mana ya, di pantai lah, dia main-main ke pantai kerasukan, tiba dia pulang, ini jin ini tadi mau nggak ngikut ke rumah? Dia karena mau kemasukan itu karena tempatnya dikotori, dia tidak terima. Oh nggak terima. Ketika dia nggak terima, kemanapun akan disakitinya, baik dia udah pulang ke rumah. Oke. Maka itu setiap tempat kita berhati-hati, bukan sembarangan tempat itu mesti kita itu buang kotoran ataupun kita berzina, itu tidak dibolehkan di tempat sesuatu. Wah nggak boleh sembarangan. Nah ini bahaya nih. Ya, keseringan anak-anak muda nih. Hati-hatilah, jangan ngerasa mitos itu, ini segala macam itu, nggak adanya itu, yang penting nggak peduli aku, pacaran aku sembarangan di mana-mana. Hati-hati kalian. Nah ini anak-anak muda ya, jaga. Karena ya kalau misalnya udah tersentuh jin itu ya, kita kan hidup nih di alam yang sama. Jin itu tinggalnya di sini juga ya. Walaupun kita tidak bisa lihat, dia bisa lihat kita. Tapi kita memang harus bisa saling menjaga agar supaya supaya alam ini memang tetap terjaga. Ya, jadi gini nih. Ini mau cerita dulu nih. Ada teman lah kan. Dia tuh pulang dari apalah dibilang, pulang dari ngapel lah gitu kan. Pulang di jalan, rupanya dia ketemu perempuan gitu di jalan, di tengah jalan ketemu. Nah lalu setelah itu awalnya dia cuman lewat gitu aja, ternyata dipanggil sama si perempuan ini, dan dia balik lagi. Lalu si perempuan ini menumpang kendaraan si teman ini tadi gitu. Jadi seperjalanan itu tadi, ini tiba-tiba si perempuan ini berubah menjadi sosok. Nah, jadi pertanyaannya gini nih, ini kan sering terjadi juga di masyarakat gitu. Memang agak-agak sedikit, ya agak viral lah juga. Banyak lah mungkin masyarakat yang tahu tentang kayak gitu. Nah, ini yang kayak gini, makhluk-makhluk yang kayak gini, ini sifatnya dia mau merasuki juga atau dia hanya sekedar iseng atau sekedar jahil gitu? Kalau benda ibaratnya kalau setan, ibarat kebetulan itu, jadi sekedar kebetulan aja. Kebetulan kalau jumpa gitu, kebetulan. Saat pas dia lagi bertempat di situ, kita pas lewat. Begitu kita lewat, dia pas jumpa di situ, maka dia ingin menumpang pada diri kita. Tapi saat itu kita menampak seperti dia manusia. Iya. Sebenarnya itu nggak manusia. Di mata batin kita itu aja, hanya kita lihat itu manusia. Ternyata dia bukan manusia ya. Nah, sebenarnya itu setan, tapi dia membentuk manusia. Ketika dia minta ikut sama kita itu nggak tahu kalau itu ibaratnya setan. Karena di mata kita dia itu berbawah set, ibaratnya manusia. Iya. Ngeri juga ya. Karena memang sering gitu. Memang kalau saya belum ada lah, belum. Janganlah ya guys. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai sembarangan lah ya, main-main apa segala macam ya. Itu untuk anak muda lah, Iya. para wanita, berhati-hati setiap perjalanan. Jangan sembarangan. Yang penting kalau keluar rumah baca bismillah. Ya itu yang paling penting. Waduh, ini kalau udah bahas-bahas kayak gini memang agak sedikit. Ini soalnya bulu kuduk ini udah mulai kalau udah bahas-bahas ke situ. Karena pun kru pun kayak gitu juga kayaknya ini. Iya. Iya, nggak ada suara ya. Aduh. Jadi tentang jin-jin itu. Ini nih. Dia ini jin ini sebetulnya kan ada orang bilang dia itu mau menampakkan diri karena dia sedang lemah. Itu betul atau mitos atau memang betul? Memang kenyataannya kayak gitu. Sebenarnya jin itu ada. Iya, memang betul ada. Nah, tapi manusia itu kadang kita ibaratnya sombong, makanya jin itu Dia mau menampakkan wujudnya. Iya, karena Karena apa? Setiap manusia itu nggak yakin kalau jin itu bahwa ada.
Sebenarnya jin itu ada. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri aja ada. Ada. Baik itu baik, yang jahat ada. Udah yang menempel. Memang sudah ada, tapi dia tidak menempel badan kita. Dia hanya di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Iya. Serem juga ya. Makanya kalau setiap kita itu berjumpa jin, maka setiap tempat dimanapun dia berada, kita pasti ada. Makanya berhati-hati, jangan kita sebagai manusia itu saling ibaratnya sombong. Sombor ya. Sombor itu sombong sama ya. Karena dia tidak suka melihat orang sombong ataupun sombong. Setiap orang yang sombong itu maka akan dijahili dengan itu segala jin ataupun setan dari manapun. Guys, pelajaran paling penting buat kita semua. Yang penting hati-hati dimanapun kita memang harus hati-hati. Ya, jangan istilahnya ugal-ugalan. Ini memang anak-anak muda zaman sekarang lah semerautan ya, karena kemarin ugal-ugalan, gitulah. Ya, next selanjutnya. Nah, jadi ya, kita selanjutnya ini mau bertanya tentang ini nih kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Nah, ini kan tentang jaket nih, langsung kita masuk ya. Kegiatan yang biasa ini yang sering di masyarakat sudah sampai mana nih jaketnya, jam terbangnya lah ya, kemana paling jauh? Kalau permainan jaket ini pernah main di Batubara. Batubara pernah. Paling kebanyakan yaitu sekitar air Jombang sini. Oh, hampir rata-rata ya. Ini namanya Putro Gedruk ya. Ini artinya apa Putro Gedruk? Putro Gedruk itu dikatakan itu diberangkan adat dari kita sendiri berbuat. Karena kita sendiri yang mengadakan itu antara si Putro Gedruk. Karena itu orangnya dibilangkan Putro itu sebagai laki-laki pemain gedrukannya, maka itu dibilangkan Putro Gedruk, artinya jingkrak-jingkrak. Tarian jingkrak-jingkrak. Maka kita adakan di jaket ini dibilangkan Putro Gedruk karena itu semua daerah Sumatera ini kita mengadakan yaitu jaket Putro Gedruk. Karena di saat ini yaitu yang paling terlaris yaitu jaket gedrukan. Jadi cari orang. Yang sering ya, memang ya seni jaket ini memang kalau dibilang tertinggal sih enggak ya. Kalau dibilang semakin lama semakin menghilang enggak ya, memang tetap selalu ada. Nah, itu kira-kira ini kenapa nih kok bisa dia tetap eksis seni jaket? Karena banyak orang yang berminat, baik itu enaknya, baik enggaknya. Tapi kebanyakan orang yang berminat, yang melihat jaket ini hanya ibaratnya kalau kita lagi suntuk, kalau kita melihat jaket, ada terhibur hati kita. Kenapa? Ada lawaknya, ada kadang menyeramkannya. Iya, betul. Maka itu orang banyak suka melihat karena setiap jaket ini, kesenian jaket banyak hiburan-hiburan yang lain seperti topengan dan permainan yang lain. Memang kalau yang namanya seni itu ya orang memang pasti melihat ya, pasti menonton, apalagi anak-anak zaman sekarang yang pengen ya nggak tahu ya senian itu apa sih, seni jaket itu apa sih kan gitu. Apalagi kayak topeng-topeng kayak gini yang ya orang kan pasti penasaran, rasa penasarannya itu ada. Nah ini tentang yang ada yang lucu-lucu nih. Ini yang dirasuki ini memang jenis jinnya yang suka ngelawak atau memang kayak mana ini? Sebenarnya kalau di Jarkepon ini membuat itu mabuk monyet itu supaya itu hanya untuk menghibur penonton aja. Sebenarnya itu bukan ibaratnya kita untuk menghibur, bukan hanya sekedar betulan, hanya untuk menghibur penonton supaya senang aja. Kalau jaket itu bisa membuat hati penonton tertawa. Itu orangnya memang dia sadar atau memang setengah sadar atau gimana? Sebenarnya kalau dia mabuk monyet itu sebenarnya dia sadar, tapi dia tuh ibaratnya melihat manusia itu kecil. Kenapa? Karena dibilangkan dia tuh bisa ngomong, tapi dia tidak tahu membawa itu dan penonton itu siapa orangnya. Oh, jadi dilihat dia ini orangnya kecil-kecil di depan gitu? Iya. Oh, dianggap anak-anak semua penonton. Itulah dia ngelawak gitu ya. Makanya kalau ibaratnya dia tuh bisa berani beratnya ngelawak ataupun dia itu melucu, itu karena dianggap dia tuh seperti imbang-imbang dia semua, seperti anak-anak kecil semua. Jadi dia ngelawak di situ.
itunya kalian nggak tahu kan. Ini aku baru tahu ini guys. Iya mantap juga. Jadi ya banyak yang perlu dibahas lagi nih tentang kejarkepan ini. Nah ini nih kenapa nih keseringan nih waktu ada penonton nih, waktu lagi jarkepnya main atau lagi pemainnya kerasukan gitu kan. Nah ini penonton pun mau juga kerasukan. Nah ini apa nih penyebabnya? Nah itu para buat penonton, siapapun yang boleh ngikutin kesenian jarkep bisa. Ada dua kata. Yang pertama itu bisa kita itu ibaratnya penonton bisa mabuk karena apa? Pas kosong pikiran. Dan yang kedua, dia ingin membuat huru hara saja. Di dalam kesenian ini dilarang untuk membuat kerusuhan. Hanya untuk dikhususkan yang benar-benar yaitu mabuk dan acukin oleh setan. Maka itu siapapun yang berminat, yang para untuk penonton, untuk yang menyetujuin setuju dengan adanya kesenian jarkep ini, maka itu kita sama-sama meramaikan jarkep supaya tidak ada saling iri-irian ataupun kerusuhan. Maka namanya ini jadi ditraksikan dari Jawa sana, diadakan jarkep supaya untuk menghibur penonton dan para masyarakat yang ada di Sumatera ini. Iya, memang itu lah guys. Tujuan ini kan namanya seni ya. Seni itu untuk menghibur masyarakat gitu, supaya kita ini yang namanya pikirannya masalah ya gini masalah banyak ya pasti. Nah inilah salah satunya ada seni jarkep gitu. Nah jadi kita sebagai penonton pun ya harus ya jangan ngerasa aku lebih hebat nih, apa kayak ini nggak ada ini jadi buat kerusuhan. Jadi ini tolong untuk dijaga juga gitu, karena yang namanya seni kayak gini kalau udah rusuh pasti nanti ya dari aparat kepolisian datang ya untuk membubarkan. Akhirnya apa, kesenian kayak gini bisa hilang. Ya penyebabnya apa? Bukan karena penyebab dari dari tim dari pemain jarkep, tapi memang dari masyarakat kita juga. Jadi kita memang harus saling menjaga gitu. Nah ini nih kalau udah memasukkan itu kenapa sih kok mesti harus dipecut-pecut itu? Sebenarnya itu tergantung permintaan setan ya. Makanya apapun yang diminta dia mesti diturutin, kalau tidak dia mengamuk. Ada setan minta dipecut ya. Makanya setiap itu mau dimabukkan ataupun sudah mabuk itu berbagai macam setan yang ingin permintaannya yang lain-lain ya. Setiap setan yang merasukin lain permintaannya, bukan sesama setan itu cuma satu saja, tapi bermacam-macam yaitu permintaan, sepertinya kembang dan juga bisa makan kaca. Iya. Dan juga bisa memakan ayam. Itu kenapa? Setiap makan itu berbeda-beda setan yang masuk di dalam dirinya. Iya, jenisnya apa itu? Seperti yaitu setan yang datangnya dari pantai. Dari pantai itu apa? Nah, seperti bentuk ada macanan, Ada macan. ya. Ada yaitu dibilangkan balkeng. Balkeng itu tandanya jin yang merasukin yang begitu ganas. Makanya ayam mentah pun dimakan dia. Ketika dia sudah memakan, maka setelah sadar itu terasa bahwa bekasnya itu masih ada Dalam tubuh dia. Nah, tapi kalau dia waktu dimasukin itu tak sadar, Nggak sadar. apapun yang dimakannya. Itu membalik ya, mau muntah juga. Setelah sudah sadar, Udah sadar mau muntah. ya Berarti dia nggak hilang itu ya? udah hilang. Jadi- Tapi kalau ibaratnya dia itu masih ada di situ, itu belum terasa sama dia. Ketika dia udah hilang jinnya itu, maka terasa lah pada dia. Jadi kalau kaca itu gimana? Kalau kaca, itulah kaca itu sebenarnya itu dilarang. Setiap dalam kesenian itu dilarang. Oh, seni ini nggak boleh ya? Nah, tidak ada dibolehkan itu jiwa kesenian itu untuk memakan kaca. Kenapa? Kaca itu untuk merusak diri kita. Bahkan manusia itu tidak akan lama hidupnya ketika kita makan kaca. Bukan semuanya yang habis dibawa setan itu, tapi ada yang masih Ada yang ketinggalan. tertinggal lah, itu bahaya kan? Nah, maka itu untuk para jiwa seni, jangan berkali-kali setiap main meminta kaca. Itu Wah. dilarang. Karena itu menyangkut diri kalian sendiri. Bahaya Pak. Wah, ini pelajaran untuk pemain juga, untuk masyarakat juga banyak. Wah, jadi ini ya dari semua alat-alat
jarkep ini ya, ada gendang, ada ini apa-apa ya namanya ini? Kalau ini diadakan namanya ada saron, Saron ya. demung, bonang, Oh, demung itu deng gitu ya. ada gong juga, Ada gong. dan seperti inilah. Ya, ya. Jadi ini ya, jadi dari semua alat-alat ini nih kayak ya serem juga ya guys. Kayak topeng apa segala macam. Ini semua apa ada isinya? Ya maksud isinya apa ya? Ada jin ya, ada jin ya. Wah, kalau ini semua bahkan alat-alat jarkep ini dan bahkan topeng pun berisi semua. Berisi semua. Karena di dalam kesenian ini setiap benda yang ada di dalam kesenian ini seperti alat untuk musik, untuk topeng itu semua sudah diisi. Itu tujuannya tuh apa? Tujuannya itu untuk siapapun yang memakainya, setan itu yang memasukin dia. Oh, jadi musik itu memang di saat beraksi dia nggak bisa salah-salah gitu ya. Nah, jadi ketika dia itu udah dipakai, itu sudah ibaratnya udah ditentukan orang dan orang-orang itu untuk setiap untuk pemainnya. Maka itu setiap topeng yang ada di sini itu semua berisi segala setan. Makin naik ya guys. Ini udah entah bawaan ngantuk atau nggak tahu juga, tapi udah makin naik rasanya bulu kuduk di sini karena udah ada diisi. Kenapa aku tanya tadi? Aduh, bahaya. Jadi fungsinya itu memang tujuannya untuk itu biar supaya kesenian itu yang tetap ada dan pemainnya ini nggak salah-salah guys. Nah, jadi itu tujuannya biar supaya itu. Jadi memang dibantu oleh jin itu biar supaya ya kalau misalnya gendang sempat salah kan lucu ya kan, nggak cocok juga apa lagi ini nanging dong, salah pula nih lagu ini pula ini nabobo pula atau lagu apa ami atau lagu-lagu ini balon pada 5. Jadi ya gimana nih untuk gimana caranya biar supaya masyarakat nih mau apa nih bahasanya nanggap ya. Iya. Kalau untuk masyarakat yang ingin mau nanggap boleh datang aja. Semua yang di dalam jarkep kesenian ini sudah kami adakan segala permainan. Mau meminta reokan ada, mau minta dedukan ada, mau minta badutan ada, dan kuntilanak mak lampir kami sediakan. Oh, lengkap Dan semua. untuk para masyarakat yang berminat untuk hajatan ataupun acara pernikahan dan yang lain-lain boleh datang kemari dan cari aja alamatnya di bawah yang kami sediakan. Oke. Ini pun ada juga nih kan nomornya, kalau nggak kelihatan nanti kita sediakan di sini semua ya guys. Nah, alamatnya ada ya, Facebook ada, semua ada ya. Jadi tinggal gampang lah. Ya. Wah, mantap kali nih. Aduh, pun udah nggak enak perasaan gini guys. Kalau semakin lama ini bahaya soalnya. Kan kita bisa lanjut nih, tapi ya nanti lain waktu lah. Wah, gimana nih ya, jadi apa nih pesan-pesan nih untuk masyarakat atau untuk jarkep kita ini gimana? Ya kalau untuk masyarakat ya jangan segan-segan kalau ingin datang kemari datang. Ya kalau ingin mau berani untuk ingin nanggap ya datang kemari. Kami untuk membuka 24 jam. Siapa yang ingin datang untuk menanggap datanglah kemari. Ke tempat yang sudah kami sediakan, nama dan alamatnya tercantum di dalam sesuatu yang kami adakan. Jadi kalau ini nih terakhir nih, kan ada nih orang-orang kerasukan nih mau kadang-kadang di rumah, kadang-kadang ya itu gimana nih solusinya? Kalau misalnya gimana cara nyadarkannya gitu biar supaya dia nggak mau kerasukan lagi di rumah gitu. Kalau untuk menyadarkan orang yang kerasukan itu, yaitu kita bacakan yaitu mengingat nama Allah, yaitu kalimat Allah supaya dia untuk sadar cepat. Ketika kita biarkan untuk larut-larut, maka bukan hanya 1-2 aja yang setan itu merasukinya. Kenapa? Karena sempat pikirannya kosong, maka setiap tempat, baik di rumah, baik di perjalanan, dia itu ada membuat kesalahan, baik itu mengotori tempatnya ataupun yang pikiran kita lagi kacau suntuk, maka itu setan itu cepat mudah untuk masuk ke kita. Maka itu kita hanya mengingat nama Allah, maka itulah Dia mau pergi. disitulah dia ingin pergi. Oh, simple ya guys. Karena panas, dia tidak tahan. Oh, bagi dia itu panas ya. Ya, kalau dia mendengarkan kalimat Allah, segala jin, setan, iblis
Itu yang ditakuti. Gampang solusinya guys. Jadi kalau memang ada saudara, tetangga, anak segala macam ya yang kerasukan apa ya udah gampang. Ingat aja kalimat-kalimat tasbih ya. Betul itu dia. Oke. Aduh ini udah panjang kali nih. Terima kasih Bang atas waktunya. Dan kali kita bisa agak lebih panjang lagi ngobrolnya nih. Iya. Sebetulnya pengen kali lebih panjang tapi udah krunya udah agak merinding, saya juga merinding ya. Ini mau nggak mengikuti kami nanti kok bilang? Ya kalau ini udah memang saya tahan, bagi yang untuk di sini memang udah bersahabat. Oh ya udah bersahabat, iya. Jangan khawatir lah, karena kita pun mengadakan ini, orang itu pun mudah tahu di sini ada. Oke. Jadi nggak mau ya nampak-nampain. Kalian nggak ada yang dapat ya? Nggak ya? Mudah-mudahan ya. Jangan ya. Alhamdulillah. Agak-agak tenang sedikit lah. Karena nanti kok sempat pulang ya kan? Yang di sini ya. Ini waduh topengnya ini ya. Ih, saya nggak berani nih megang nih. Soalnya tadi udah dibilang ada isinya. Oke, terima kasih nih. Udah pas lah ya. Pas ya. Ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira? Ya kalau untuk saat ini cukuplah sampai di sini aja. Oke, nanti lah ke depannya kita akan sambung lagi guys. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih guys sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment dan share dan ya, subscribe itu yang paling penting ya guys. Aduh. Dan jangan di skip guys kalau nonton itu. Aduh. Itu lagu kami. Saya cuma menghibur diri nih, sebetulnya merinding. Nah, terima kasih atas waktunya dan salam ketemu kembali di Pas Bareng Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.